Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur kembali kita boleh mengikuti persekutuan doa Advent minggu yang kedua. Bagaimana kita terus mempersiapkan diri untuk menyambut Natal. Satu sukacita yang besar kalau kita boleh kembali merayakan Natal. Mari kita berdoa sebelum kita memulai persekutuan doa ini. Bapa di surga, saat ini kami akan kembali mengikuti persekutuan doa. Tuhan yang mau tolong supaya kami bisa belajar firman Tuhan, bisa memuji Tuhan, dan kami bisa menaikkan doa-doa kami. Tapi lebih dari itu, kami rindu di dalam persekutuan ini kami bisa lebih dekat dengan Tuhan. Secara khusus kami bisa mempersiapkan hati kami untuk menyambut Natal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ketika menyambut Natal, satu sukacita yang besar tentu kita rasakan. Kita senang melihat gambar-gambar Natal, hiasan Natal. Mungkin saat ini di rumah kita ada dekorasi. Kita juga sering melihat drama-drama Natal atau film tentang Natal. Tentu bukan film Home Alone, itu yang selalu diputar tiap tahun di televisi. Tapi kisah Natal yang pertama begitu menarik. Kalau sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, siapa sih tokoh Natal yang kita suka? Tentu kita tidak sebutkan Santa Claus atau yang lain, tapi tokoh di dalam Alkitab siapa yang kita suka? Boleh dipikirkan sebentar, siapa sih tokoh di dalam seputar Natal yang kita suka? Mungkin ada yang suka dengan Maria, bagaimana dia taat ketika dia harus mendapat pilihan dan dia tahu dia seorang hamba yang harus taat untuk menjalankan panggilan yang Tuhan berikan untuk bisa mengandung. Dan mungkin kita memilih Yusuf, dia juga taat untuk menerima Maria dan akhirnya harus bersama dengan Maria, mereka berjalan sampai ke Bethlehem dan seterusnya. Atau mungkin ada yang suka dengan orang Majus, bagaimana mereka ini orang hebat, mereka orang yang punya banyak harta, tapi mereka sungguh-sungguh mau datang menyembah Yesus yang baru lahir itu. Atau mungkin kita suka dengan tokoh-tokoh yang lain. Satu tokoh yang saya pribadi suka adalah Gembala. Mungkin nanti kita akan coba bahas tokoh-tokoh yang lain. Tapi kenapa saya memilih Gembala ini? Saya suka karena berita Natal yang pertama disampaikan kepada mereka yang saat itu sedang ada di padang. Kalau kita coba lihat ayat ini dari Lukas 2 ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saya suka ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini menggambarkan orang yang biasa, yang saat itu kalau kita lihat di situ, di daerah itu ada gembala tinggal di padang. Mereka malam hari itu ada di padang menjaga kawanan ternak mereka. Kalau di antara pekerjaan-pekerjaan yang saat itu ada, pekerjaan mereka tergolong dianggap rendah levelnya. Mereka sering tidak ada di kota, mereka tidak diterima. Bahkan kadang ada yang menilai mereka itu dengan buruk gitu ya. Dianggap seperti pencuri, ataupun mereka juga ada yang menuliskan tidak punya hak untuk menjadi saksi di dalam pengadilan karena mereka tidak tahu apa-apa gitu ya. Tapi ketika Lukas mencatatkan hal ini, kalau kita lihat di pasal 2 ayat 1 sampai 6, kisah tentang kelahiran Yesus, lalu tiba-tiba settingnya berubah ke gembala-gembala ini. Jadi Yesus sudah lahir, sekarang setting berubah ke gembala. Nanti gembala ini mencari Yesus dan bertemu dengan Maria, Yusuf, dan Yesus. Kalau kita lihat di sini, ini menarik gitu ya. Ada satu hal yang penting. Bagaimana Yesus lahir ke dunia untuk manusia.
semua manusia, bahkan datang kepada orang yang paling terpinggirkan saat itu. Dan ketika kabar sukacita itu datang, malaikat Tuhan itu awalnya mereka sangat ketakutan, tapi dikatakan, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kata juru selamat ini menarik, karena di dalam Injil ternyata tidak banyak digunakan kata ini. Ada lagi di Yohanes 4 ayat 42, bagaimana dituliskan tentang juru selamat yang dikatakan oleh perempuan Samaria. Artinya satu hal yang penting, satu dasar yang penting, satu pengajaran yang penting. Bagaimana juru selamat itu telah lahir. Kesukaan besar bagi siapa? Bagi semua umat manusia. Termasuk orang yang paling terpinggirkan. Kalau kita coba lihat, kenapa mereka bisa menjadi orang yang saat itu begitu berubah. Kalau kita lihat, mereka mungkin kayak, pesan apa ini? Mungkin kaget. Tapi kalau kita lihat kemudian ada malaikat dan sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah, katanya kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Ketika mereka melihat itu, mereka langsung, wow, kemuliaan Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan mereka bisa rasakan. Lalu kemudian mereka cepat bergegas mencari Yesus, dan setelah di sana mereka bertemu dengan Yesus. Kemudian apa? Mereka ingin menyampaikan kepada semua orang kabar sukacita itu. Lalu mereka kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara, mungkin kisah ini kisah yang biasa, tapi saya ingin mengajak apa yang menjadi respon kita setelah kita tahu kebenaran tentang juru selamat itu telah lahir. Ketika kita tahu kesukaan besar itu ada, apakah kita hanya menyimpannya sendiri? Apakah kita juga tidak mau bergegas pergi seperti gembala yang tahu ketika aku tahu juru selamat itu telah lahir, aku sekarang harus pergi, aku tidak mau diam saja, aku tidak mau membiarkan ini berlalu begitu saja, tapi aku mau bergegas mencari Tuhan. Aku mau menceritakan tentang juru selamat ini kepada orang-orang di sekitarku yang mungkin sama dengan aku, yang mungkin mengalami banyak masalah, yang mungkin juga terpinggirkan, yang mungkin juga, kalau kita lihat berita Natal menarik, kabar sukacita ini kepada semua orang. Tadi saya tanya tokoh siapa yang kita suka, itu dari semua kalangan. Tapi sukacita itu kalau kita boleh rasakan, siapapun kita, siapapun tokoh yang kita suka sekarang, semua melanjutkan dengan ketaatan. Orang Majus, Maria, Yusuf, Gembala. Karena itu saya mengajak di Natal ini mungkin jadi perenungan kita juga, saudara. Apakah ketika kita tahu berita Natal, bukan sekedar merayakan pesta hadiah, tapi juru selamat itu telah lahir. Mesias yang dinantikan itu. Mesias yang saat ini sudah menebus kita, yang sudah menyelesaikan masalah kita di dalam ikatan dosa. Itulah sukacita terbesar dalam hidup kita. Lalu respon kita apa? Semoga kita mau bergegas, kita mau, Tuhan, aku gak mau sia-siakan hidupku. Aku mau lebih baik lagi. Sukacita ini aku mau bagikan kepada orang-orang di seluruh dunia. Kalau hari ini saya memilih ayat ini, saya ingin berbagi sukacita ini kepada saudara. Saya rindu setiap saudara yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, saudara pun bagikan sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Karena juru selamat itu telah lahir. Dan kita tahu dia telah mati di kayu salib, bangkit. Karena dia begitu mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Roh Kudus diberikan untuk menolong, menghibur, selalu menjaga kita. Wow, sukacita yang besar. Lalu apakah kita juga mau bergegas memberitakan tentang Kristus? Apakah kita mau bergegas menggunakan waktu hidup kita dengan lebih baik? Berbagi sukacita, menjalankan perintah Tuhan, membagikan tentang Kristus kepada orang-orang yang membutuhkan harapan. Di zaman ini banyak orang membutuhkan pengharapan itu. Dan Kristuslah pengharapan itu. Karena itu, semoga Natal ini diresponi. Ada satu langkah yang kita lakukan. Kita mau berbuat sesuatu. Mari kita berdoa. Siapapun tokoh yang kita suka di Natal, semua melakukan langkah ketaatan kepada Tuhan. Kalau saat ini kita tahu berita Natal, kita tahu sukacita yang besar itu, langkah apa yang sudah kita lakukan? Kita doakan itu secara pribadi, meminta Tuhan
memakai kita, menguatkan kita, sehingga Natal tidak menjadi acara yang terus berlalu tahun demi tahun. Tapi melalui Natal, sukacita kita rasakan, kita tahu juru selamat, dan kita mau dipakai Tuhan lebih lagi. Membagikan kabar sukacita, menceritakan tentang Kristus, bergegas menggunakan waktu hidup ini dengan sebaik mungkin. Mari kita berdoa, minta Tuhan menolong setiap kita. Nyatakan tekadmu, Tuhan, aku mau dipakai Tuhan untuk memberitakan tentang Engkau. Minta kekuatan dari Tuhan. Kalau mungkin kita teringat orang yang saat ini putus pengharapan, yang mungkin mereka perlu mendengar tentang Kristus, kita doakan mereka. Dan kita minta keberanian untuk kita boleh berbagi kepada mereka. Mari kita berdoa secara khusus, mungkin untuk orang yang kita kenal atau kerinduan kita saat ini. Bapa di surga, terima kasih untuk Natal. Kabar sukacita yang kami tahu karena Juru Selamat itu telah lahir. Kami rindu Tuhan, sukacita Natal itu kami wujudkan di dalam perbuatan. Kami bisa bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan tahu apa saja yang kami doakan tadi, dan Tuhan akan menolong dan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
berdoa, kita mau angkat pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan saat ini. Kita mau berdoa buat setiap Natal yang akan dirayakan, dimanapun Natal itu dirayakan, seperti di kampus maupun di gereja-gereja maupun di panti-panti asuhan maupun di penjara, walaupun via online juga. Biarlah Tuhan Yesus yang tetap ikut campur tangan, Tuhan Yesus yang hadir dalam Natal itu. Biarlah Tuhan Yesus yang lahir dalam hati kita masing-masing, dalam keluarga kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan kepadamu Tuhan Yesus buat Natal-Natal yang akan dirayakan Bapa. Kami percaya Tuhan, bukan sekedar kami merayakan Natal semata, melainkan kami percaya Tuhan Engkau hadir dan Engkau lahir dalam kehidupan kami. Tuhan, memberkatilah setiap Natal. Biarlah lewat Natal ini kami semakin mendekatkan diri kepadamu, semakin mengerti Engkau lahir ke dunia ini untuk menebus kesalahan kami, dan kami Tuhan Yesus telah dilayakkan oleh-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kita juga berdoa buat panitia-panitia Natal maupun mereka yang bekerja di belakang layar maupun mereka yang bekerja langsung depan layar. Biarlah Tuhan Yesus yang mengurapi, Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga mau berdoa buat panitia-panitia Natal yang telah Tuhan Yesus menyediakan kekuatannya, waktunya, tenaganya untuk Tuhan Yesus kelancaran setiap Natal yang akan dirayakan di bulan 12 ini. Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau lah yang memberikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripadamu Tuhan. Biarlah setiap perayaan Natal yang mereka susun, biarlah itu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kita mau berdoa buat setiap pembicara-pembicara di setiap ibadah Natal. Biarlah Tuhan Yesus yang ikut campur tangan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberikan hikmat kepada hamba-hamba Tuhan yang akan memberitakan firman di Natal-Natal. Tuhan, kami juga mau berdoa buat hamba-hambamu, buat hamba Tuhan yang akan membawakan firman. Biarlah Tuhan Yesus lewat firman yang dibawakan di Natal ini banyak orang-orang yang mengenal Engkau dan semakin mendekatkan diri kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan terakhir kita mau berdoa buat negara kita Indonesia, buat setiap cuaca-cuaca yang ada, yang sedang cuaca ekstrim maupun cuaca yang baik. Biar kita berdoa untuk kesehatan, kekuatan jemaat-jemaat Tuhan dan setiap orang di sekitar kita. Kita berdoa. Tuhan, kami juga mau berdoa buat negara kami, buat lingkungan kami, buat sekitar kami. Biarlah Tuhan Engkau tetap memberkati, Engkau menjagai. Begitu pula dengan cuaca-cuaca yang sedang tidak baik saat ini. Tuhan, biarlah Engkau yang menolong, melindungi kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, tetap sehat, tetap kuat. Engkau memberkati Tuhan Yesus, jemaat-jemaat-Mu terlebihnya Tuhan. Engkau tetap beri kesehatan, berikan kekuatan Tuhan. Engkau penjagaan-Mu adalah yang kami perlukan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa-doa kami, hanya dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.